Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Rini Tan. Kali ini saya berada di Taman Mangli Indah, Jember. Dan saat ini kita akan membahas tentang pertanyaan katekismus yang ke-76. Pertanyaannya adalah, apa bunyi perintah ke-9? Di sini kita mau lihat dalam Keluaran 20 ayat 16. Bunyi dari perintah ke-9 adalah, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Sebelumnya kita mau belajar terlebih dahulu mengetahui arti daripada kata mendustai atau berdusta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dusta itu adalah tidak benar atau bohong. Bisa juga berdusta, mendusta, mendustai, mendustakan, dan juga pendusta. Itu artinya adalah pembohong. Dan jadi dusta itu merupakan sebuah kesaksian, opini atau pendapat yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Dengan kata lain, dusta merupakan kesaksian bohong untuk sesama kita. Kalau di zaman sekarang ini nama kerennya itu hoax ya. Nah, seperti itu. Dan ini merupakan tindakan yang tidak benar di dalam pemandangan Allah. Oleh karena itu, perintah ke-9 ini mengajarkan kita untuk tidak mengucapkan saksi dusta. Di katekismus kita yang kali ini kita akan belajar dari poin-poin yang ada, yaitu ada 3 poin yang akan saya coba untuk jelaskan buat saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah bercermin dari Allah yang tidak berdusta. Bercermin dari Allah artinya kita menjadikan Allah sebagai contoh nyata di dalam kehidupan kita. Kenapa kok Allah menjadi pusat kita untuk bercermin? Karena di dalam surat Titus 1 ayat 2 mengajarkan bahwa berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi melalui ayat di atas jelas sekali bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang benar, dan Allah yang tidak pernah berdusta. Bahkan janji yang Tuhan janjikan kepada kita sebelum permulaan zaman itu telah digenapi dan dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua adalah dusta tidak berasal dari kebenaran. Di sini saya akan membacakan sebuah ayat dalam 1 Yohanes 2 ayat 21 yang berbunyi, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Menurut ayat ini sudah sangat jelas ya saudara-saudara ya, bahwa sebagai orang-orang percaya tidak seharusnya dusta itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Yesus yang sudah membenarkan kehidupan kita dan kita sudah menjadi hamba kebenaran. Maka dari itu setiap tindakan kita haruslah dijauhkan dari yang namanya dusta. Karena dusta itu bukan bagian dari kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, melainkan dusta adalah bagian dari duniawi. Tapi kadang anak-anak Tuhan masih terperangkap di dalam dosa yang satu ini. Kita masih melakukan dusta untuk menghindari hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Mungkin kita menghalalkan berbagai macam cara di dalam kita menyelesaikan masalah. Saudara mungkin sadar atau tidak, itu kita melakukan dosa kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita membenahi diri bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Sebab kita adalah hamba kebenaran yang harus melakukan kebenaran. Poin yang ketiga, yaitu dusta berasal dari iblis. Di sini kita mau baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui poin yang ketiga ini jelas sekali bahwa dusta itu asalnya dari iblis. Jadi kalau kita berdusta, maka kita sedang melakukan kehendak iblis. Bahkan ketika kita hidup di dalam dusta, itu bapa kita itu adalah iblis, bukan Tuhan ya. Dan sekaligus kalau kita melakukan dusta, kita itu telah menjadi hamba iblis. Dan ini merupakan hal yang mengerikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab dosa dusta
merupakan dosa yang sering kali diremehkan oleh kebanyakan orang. Tetapi ketika kita membaca Alkitab tentang dusta, merupakan dosa yang serius, dan di dalam Tuhan tidak ada dosa itu besar, dosa kecil itu nggak ada ya. Jadi semua itu sama, dosa itu sama di mata Tuhan. Jadi dosa ya dosa. Nah, jadi melalui katekismus kita sore hari ini, kita mau belajar untuk menjauhi dusta dan melakukan hal yang benar. Karena ketika kita melakukan hal yang benar, maka kita melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita berdusta, maka kita melakukan kehendak iblis. Jadi tinggal pilih aja ya, kita mau melakukan kehendak Tuhan atau kehendak iblis, seperti itu. Bahkan ketika dusta itu ada di dalam kita, maka kita bukan lagi menjadi hamba kebenaran, tetapi menjadi hamba iblis. Biarlah melalui katekismus kita pada saat sore hari ini, memberikan kita pemahaman yang baru, bahwa semakin kita dewasa di dalam Tuhan, kita semakin mawas diri di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, dan tentunya melakukan kehendak-kehendak Tuhan dan menjauhi segala apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Demikian katekismus kita pada saat sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.